Berawal dari sebuah mimpi dan harapan, Kalam TV hadir pada tahun 2016 sebagai channel di platform YouTube untuk mensyiarkan Islam seluas-luasnya dengan tayangan-tayangan yang menarik, inspiratif, dan juga penuh dengan nilai hal-hal edukasi. Kami membangun ini dengan kerja keras dan komitmen bersama dengan para pemuda yang juga memiliki kesadaran yang sama tentang kewajiban berdakwah. Kualitas yang tampil di layar kaca merupakan bentuk keseriusan kami dalam bekerja dan bertumbuh guna untuk bisa memberikan yang terbaik untuk umat muslim. Secara konsisten kami menyajikan tayangan seputar dunia Islam yang diantaranya diskusi keislaman, berita tentang dunia Islam dan kajian keislaman secara live untuk membantu kaum muslimin yang berhalangan hadir secara langsung untuk menyimak kajian di masjid-masjid yang mulia. Kini dengan mudah masyarakat muslim dimanapun mereka berada bisa melakukan tholabul ilmi hanya dengan menekan satu tombol dalam gadgetnya. Kurang lebih ada 20 tayangan live streaming dalam sepekan yang akan membantu masyarakat muslim Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya menyaksikan kajian dengan mudah dan menyenangkan di channel YouTube Kalam TV. Langkah ini kami ambil sebagai upaya untuk memberikan kontribusi tayangan-tayangan yang bernilai positif di jagat maya Indonesia khususnya. Dengan ini semua, kami menyadari bahwa tidak ada dakwah tanpa tantangan. Pada tahun 2019, kami mengalami tantangan dalam berdakwah di platform YouTube ini. Channel yang sudah kami bangun dengan setidaknya sudah dinikmati oleh 40-70 ribu subscriber, dengan pertumbuhan 1000 subscriber per harinya dan jutaan kali tayang, harus kami ikhlaskan karena terkena hack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap pihak YouTube bisa membantu kami, akan tetapi kami sadar jika Allah sedang mengajarkan kepada kami tentang arti sabar dan terus berjuang. Setelah hal tersebut terjadi, tidak memutuskan semangat kami untuk mensyiarkan Islam. Kami bangun kembali channel Kalam TV ini dan sampai saat ini telah dinikmati oleh 33.000 subscriber dan diputar sebanyak 2 juta kali. Kami pun memutuskan untuk tidak memonetize channel kami agar masyarakat muslim Indonesia bisa merasa nyaman menyaksikan tayangan di Kalam TV tanpa harus diselingi oleh iklan. Keikhlasan dan kecerdasan adalah kunci bagi kami untuk bisa memberikan tayangan yang berkualitas untuk umat muslim di seluruh dunia. Alhamdulillah, berkat dukungan dari umat, Kalam TV bisa terus berkembang dan bertumbuh agar menjadi mercusuar tayangan keislaman di Indonesia yang tidak terafiliasi oleh pihak manapun, dan dengan bimbingan langsung dari Kiai Haji Didin Habiduddin selaku pembina, kami merasa terjaga sekaligus yakin dalam melangkah dalam mengeluarkan konten-konten edukatif, inspiratif, dan akurat. Kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mendukung Kalam TV dengan cara mengkoreksi saat terjadi kesalahan, memberikan ide terbaik, dan mendukung tumbuh kembangnya Kalam TV baik secara material dan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya, apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah, ya, yang terjangkau, misalnya oleh Kalam TV ini.
Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di acara Syiarkan Dakwahmu di Kalam TV. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita masih bisa bertemu lagi di acara ini dan bersama Ustadz Alvin Lee. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Puasa, Ustadz? Puasa, alhamdulillah puasa kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Sedikit kita bakal membahas nih bersama Ustadz Alvin Lee bagaimana Al-Quran ini diturunkan dan apa saja yang harus diamal-amalkan mungkin ya Ustadz ya. Ayo. Nah mungkin tidak panjang kalam, kita langsung dengarkan saja nih langsung ke Ustadz Alvin Lee. Tafadhol maskur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Baik, teman-teman pemirsa yang ada di rumah, gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat ya. Bang Ode juga ya? Alhamdulillah sehat. Seperti biasa ya? Insya Allah. Gimana nih Bang Ode, makin semangat atau mungkin kendor? Insya Allah harus semakin semangat saat harus ya? Karena mendekati lebaran. Enggak kayak gitu ya. Pokoknya insya Allah setiap bulan puasa tuh harus harus dilewati dengan semangat. Alhamdulillah, insya Allah. Oke, teman-teman semuanya, Bang Ode juga. Jadi insya Allah kita akan membahas tema daripada Al-Quran sebagai mukjizat dari Nabi SAW kepada umatnya. Nah, kita akan bacakan terlebih dahulu ya surah Al-Baqarah, di mana surah tersebut yang menjelaskan tentang bulan Ramadan, yaitu bulan yang diturunkannya Al-Quran. Ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna ayat ini itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang turunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penjelasan dari petunjuk tersebut dan al-furqan, yaitu adalah pembeda. Teman-teman, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tahu bahwa di dalam 12 bulan dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Ramadan, bulan yang di dalamnya disebutkan itu adalah bulan Ramadan. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah bulan Ramadan. Coba kita perhatikan ya. Syahrul Ramadan. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan nama bulan Ramadan ini ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu teman-teman, ini adalah bulan yang mulia. Jadi Al-Quran ya, siapapun di dalamnya ya terdapat Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mulia. Contohnya seperti malaikat Jibril alaihissalam menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW menjadi malaikat pemimpin para malaikat. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran dan menjadi penutup para nabi. Allah berikan kelebihan di antara nabi-nabi yang lain. Masya Allah. Dan begitu pun kitab mushaf yang di dalam terdapat Al-Quran, maka akan mulia juga. Dan begitu pun kita, kalau misalnya kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah Allah akan muliakan diri kita. Sebagaimana kita tahu pada bulan Ramadan ya. Jadi di bulan Ramadan itu kitab-kitab samawi diturunkan di dalam bulan Ramadan. Seperti apa? Suhuf Nabi Ibrahim. Apalagi kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Jadi ini adalah keistimewaan ya Ramadan itu, karena bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Oleh karena itu, bagi kita semua yang berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, itu sangat dianjurkan. Karena, kata para ulama, ketika seseorang kurang berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, maka Ramadannya kurang sempurna. Seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah kebiasaan dalam membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, kita harus biasakan di bulan Ramadan ini. Jangan sampai di luar bulan Ramadan kita jauh dari Al-Quran, dan di bulan Ramadan pun kita jauh dari Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Kalau misalnya kita tidak bisa membiasakan untuk membaca Al-Quran ya di bulan Ramadan, maka di bulan mana lagi kita mendekatkan diri dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Sebagaimana kita tahu ya, Al-Quran adalah karamullah yang Allah turunkan ke dalam hatinya Nabi SAW. Nah, dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, kita sama-sama tahu di ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Yang maknanya alif lam mim wallahu a'lam dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah Alkitab, Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini masih ada al-munasabah ya teman-teman, kesesuaian dalam Al-Baqarah ayat 185 tadi. Hudal linnas dan hudal lil muttaqin, petunjuk. Jadi Al-Quran turun untuk memanusiakan manusia. Maksudnya apa? Maksudnya manusia yang menjadi pribadi yang Allah ridhai. Jadi memakai daripada akal, hati, fikiran, pendengaran, mata, mulut, semuanya dipakai dengan aktual. Jadi tidak melalaikan. Jadi hendaknya Allah memerintahkan ya kepada kita semua untuk memakai semua daripada anugerah yang Allah berikan kepada kita, terutama dari akal. Kata Allah, afala ta'qilun, apakah mereka tidak berakal? Itulah teman-teman dari Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Di sisi lain Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ya artinya adalah, maknanya bahwa Al-Quran ini turun untuk menjadi kabar gembira bagi kita semua. Masya Allah. Jadi orang-orang yang beriman ketika mereka menerima Al-Quran pada diri mereka, mereka bergembira. Maka kita sebagai orang beriman, sebagai orang mukmin, sebagai orang muttaqin, hendaknya kita bergembira apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang dalam Al-Quran. Karena kembali lagi, tadi di surah Al-Baqarah, Al-Furqan, Al-Quran ini menjadi benteng bagi kita agar kita bisa membedakan antara mana yang baik untuk kita, mana yang buruk untuk kita. Jadi perhatikan ya teman-teman. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Artinya, wahai manusia, sungguh telah datang pada kalian dari Rabb kalian mau'izah, pelajaran, yaitu Al-Quran, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyakit yang ada dalam dada. Ya, kita korelasikan dengan episode kita sebelumnya. Episode kita sebelumnya itu mengabarkan tentang Ramadan sebagai sarana membersihkan hati dan pikiran. Itu karena kaitannya dengan Al-Quran, teman-teman. Karena kita seringkali berinteraksi dengan Al-Quran, oleh karena itu hati kita menjadi bersih. Kenapa hati kita menjadi bersih? Karena informasi-informasi yang kita masukkan ke dalam diri kita itu Al-Quran. Seperti itu. Jadi masuklah nur cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat teman-teman, jangan remehkan ya bagi kalian yang baca Al-Quran walaupun satu ayat, karena itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu cahaya, ya. Dan Al-Quran tidak mau memasuki hati orang yang mereka mempunyai keburukan. Maksudnya dalam artian hati yang kotor. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira.
Allah memberikan hikmah siapa yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberikan hikmah maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Bersyukurlah kepada Allah teman-teman, bagi kita semua yang berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Berikutnya, wa shifa'ul lima fis suduri wa huda, petunjuk, wa rahmatul lil mu'min, dan rahmat bagi orang beriman. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, katakanlah dia karunia Allah Al-Quran itu. Wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, maka dengan turunnya Al-Quran itu bergembiralah. Huwa khairum mimma yajma'un, sungguh Al-Quran itu lebih baik ya teman-teman ya, dari apa yang dikumpulkan. Maksudnya apa? Dari harta-harta yang ada di dunia ini semuanya. Di dalam surah lain At-Taubah, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Maknanya, apabila diturunkan suatu surah, faminhum may yaqulu, ada yang mengatakan, siapa di antara kalian yang menambah keimanannya dengan diturunkan surah ini? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Orang beriman mereka bertambah keimanannya. Wa hum yastabshirun, mereka bergembira. Masya Allah. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, dan barang siapa dalam hati mereka ada penyakit, maka akan bertambah kekafiran mereka dengan turunnya Al-Quran ini, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ciri tanda keimanan seseorang adalah ketika mereka mendengarkan ayat Allah, hati mereka menjadi tenang, hati mereka bahagia, hati mereka gembira. Seperti itu teman-teman. Dan teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bulan Ramadan. Jadi harus senantiasa berinteraksi kita dengan Al-Quran, minimal baca Al-Quran 1 hari 1 juz teman-teman. Atau bagi teman-teman yang suka tadarus nih, Masya Allah ya, tadarus bareng-bareng ya. Cuman harus diperhatikan ya bagi teman-teman semuanya yang ingin melakukan tadarus. Jadi pernah ada suatu ketika ya, tadarus yang mereka lakukan seperti ini. Jadi dikumpulkan 30 orang, jadi masing-masing orang baca 1 juz gitu. Jadi satu malam itu mereka khatam tuh 30 juz. Tidak seperti itu teman-teman ya, teknisi dalam membaca Al-Quran gitu Bang Ude. Jadi teknis untuk membaca Al-Quran itu adalah dengan membacanya satu orang itu 1 juz. Maksudnya bertahap sampai 30 juz itu satu orang, bukan bareng-bareng 30 juz itu. Jadi orang pertama si A 1 juz 1, si B juz 2, si C juz 3. Nggak seperti itu. Jadi satu orang itu harus selesai sampai akhir Ramadan itu 30 juz. Bahkan harus ditalaki oleh ustadz jika ada. Itu lebih baik lagi, Masya Allah. Jadi seperti itulah teman-teman ya, cara tadarus yang benar, yang insya Allah teman-teman lakukan ketika bulan Ramadan. Itulah teman-teman tentang bagaimana Al-Quran ini adalah sebagai mukjizat ya. Kalau misalnya dari mukjizat Nabi terdahulu seperti Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya ya, seperti Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati dan juga bisa membuat burung dari tanah dan sebagainya. Tapi inilah mukjizat yang kita terima dari Nabi Muhammad SAW yang diwariskan kepada umatnya, itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran mempunyai rahasia yang luar biasa di dalamnya. Oleh karena itu pelajarilah teman-teman untuk kita, jangan sampai kita tidak mentadaburinya. Peringatan Allah untuk kita, afala yatadabbaruna al-Quran ama ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Dan bagi teman-teman yang santri ini terutama ya, jangan sampai Al-Quran itu lepas dalam dada kalian, dikarenakan kalian lebih mengutamakan, lebih cenderung kepada kehidupan dunia dan meninggalkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kalian dengan Al-Quran itu. Jangan sampai istilahnya seperti demikian ya teman-teman. Jangan sampai lupakan.
Bagi yang hafal Quran, mungkin hafalan murojaahnya harus lebih banyak lagi. Karena di suatu riwayat dikatakan Rasulullah SAW di akhir bulan Ramadan dia membaca 2 kali khatam Al-Quran dalam sehari. Seperti itu. Masya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Kita baru saja mendengarkan tadi dari Ustadz Alfinli mengenai Al-Quran dan bagaimana tadi kita menjalankan Ramadan ini dengan Al-Quran ya. Ayo. Dan Masya Allah tadi sedikit tips juga dari Ustadz bahwa kita tuh minimal harus beberapa kali hatam ya Ustadz, iya, benar. Atau sehari kalau bisa 1 juz ya. Wah, Masya Allah. Nah Ustadz, gimana Ustadz kalau misalkan di saat-saat ini ya, di zaman-zaman saat ini kan waktu semakin terasa cepat ya kan, dan aktivitas kita nih sebagai orang-orang dewasa yang sudah bekerja itu semakin padat. Nah, bagaimana mungkin Ustadz punya punya pendapat atau punya tipsnya bagaimana Ustadz memberikan atau sedikit memberikan tips nih bagaimana ketika kita banyak kegiatan atau pekerjaan terus kita membaca Quran tuh di waktu kapan aja dan seberapa banyak yang harus dibaca. Baik, insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab hal ini mungkin ini menjelaskan secara teknis ya. Betul. Nah, tadi yang udah disampaikan sebetulnya kita kan alhamdulillah ya salat 5 waktu dalam sehari ya. Nah, sebetulnya di sela-sela 5 waktu itu kita bisa manfaatkan untuk membaca Al-Quran Bang Udi. Oh, itu. Gitu. Jadi misalnya kita agak susah untuk membaca 1 juz nih ya. Kalau misalnya bagi orang awam mungkin 1 juz itu 1,5 jam, agak lumayan lama. Ya. Tapi kalau misalnya kita para hufaz, para hafizul Quran itu biasanya 15 menit. 15 menit, Masya Allah tuh, 15 menit, 1 menit terus 1 lembar berarti. Masya Allah benar. Tapi jujur Bang Ode, iya. Soalnya kita pakai bacaan hadar kan. Cepat kita gitu kan ya. Tapi tanpa mengurangi esensi dari makhraj dan tajwidnya. Oh iya, betul. Gitu. Oke, misalnya bagi kita lah ya, maksudnya orang-orang awam lah ya. Orang yang sibuk kerja gitu kan. Misalnya susah untuk menghafal Quran, murojaah atau baca Quran 1 juz gitu kan dalam waktunya ya. Membagi waktu. Itu bisa di waktu sholat. Di waktu sholat. Bada atau qobliyah nih, sebelum bada atau sesudah atau sebelum sholat baiknya Ustaz? Nah, baiknya ketika terserah sih. Oh, terserah. Mau sebelum sholat, tapi kalau sebelum sholat kan biasanya itu ada waktu-waktu doa ya. Doa itu kan diqabul sama Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Nah, tapi kalau misalnya sarankan setelah ba'da subuh. Setelah ba'da subuh. Jadi assalamualaikum. Nah, udah itu istighfar 3 kali, langsung tarik ke belakang, buka mushaf, baca. Oh gitu. Ya. Minimal 2 lembar. 2 lembar. Insya Allah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 2 lembar. 2 lembar. Paling berapa menit sih? 10 menit ya kan? Ya tergantung bacanya ya. Mudah-mudahan sih sahabat Villa di rumah ini bisa udah fase semua nih saat baca Quran ya. Masya Allah. Mudah-mudahan. Oh jadi setiap sholat ya Sat ya. Jadi anjurannya tuh baiknya tuh setiap bada sholat kita baca Quran 2 halaman tuh. Kan kalau misalnya dikali 5 tuh berarti 10 kan. Iya. Udah 1 juz tuh ya. 1 juz. Masya Allah. Tinggal nanti rutinin aja tuh istiqomah sampai 30 hari ya di bulan Ramadan. Betul. Rugi Bang Ode kalau misalnya di bulan Ramadan, masalahnya di bulan Ramadan kan kata Nabi SAW kan gini. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihah. Jadi barang siapa yang membaca kitabullah maka diberikan 1 kebaikan, setiap kebaikan 10 kebajikan. Masalahnya di bulan Ramadan ini pahala itu berkali lipat. Iya, banyak banget. Betul. Ibarat kalau misalnya dalam kayak di game gitu kan, Mobile Legends itu kita tuh lagi event loh, tau gak sih? Oh iya, pokoknya gitu. Bonus-bonus tuh besar banget lah. Itu rugi banget ya kalau misalkan gak ngelakuin gak membaca Quran gitu ya. Hal-hal baik gitu. Masya Allah. Jadi memang dianjurkan tuh di bulan Ramadan untuk selalu baca Quran ya. Karena tadi bahkan bukan 1 ayat ya, 1 huruf. Satu huruf dikali berapa itu ya kebaikan ya Ustaz ya. Apalagi di bulan Ramadan ini dikali lipat lagi ya. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Masya Allah nih tadi nasihat-nasihat antum itu kena banget sih. Bahwa kita tuh diingatkan lagi untuk selalu
mengingat Al-Quran, selalu membaca Quran, dan tadi ya tartil, dan juga kalau bisa ya sampai hatam Quran gitu. Betul. Ya, jangan setengah-setengah, cuma satu surat beres udah beres juga baca Qurannya gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa diistiqomahkan terus membaca Quran di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan ya Ustaz ya, dan diistiqomahkan terus gitu, dan sehingga kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dan rutinitas kita gitu ya Ustaz. Masya Allah Ustaz, mungkin karena waktu lagi sih Ustaz ya. Dan mudah-mudahan di bulan puasa ini kita selalu bisa membaca Quran dan berbuat baik gitu ya Ustaz. Insyaallah. Dan mudah-mudahan juga sahabat Villa di rumah yang sedang menonton ini bisa selalu terus nih mendawamkan niatnya untuk selalu membaca Quran juga. Dan ingat, insya Allah nanti di bulan-bulan di akhir-akhir pekan Ramadan ini kita bakal terus beribadah nih ya panjang saat ya, karena mencari Lailatul Qadar ya. Mudah-mudahan kita bisa terus mengamalkan Al-Quran itu di sisa waktu-waktu malam itu nanti. Mungkin itu ya Ustaz. Jazakallahu Ustaz atas ilmu dan nasihatnya. Mudah-mudahan sahabat Villa di rumah dan khususnya saya bisa mengamalkan dan juga bisa terus memperbaiki diri dalam membaca Quran Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan di Ustaz sehat walafiat terus, bisa memberikan sedikit nasihat lainnya gitu ya, dan bisa bertemu kembali nih Ustaz di Ramadan ataupun di luar Ramadan gitu ya. Dan mungkin sekian dari kami Kalam TV, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan selanjutnya. Sehat walafiat terus, dan kami mengundurkan diri. Saya Laudi Alfi Saputra bersama Ustadz Alvin Lee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hussein Gaza. Senang sekali saya bisa berkolaborasi hari ini dengan Kalam TV, kajian kepalestinaan. Buat teman-teman kalian yang nonton video ini, ada 3 tugas kalian. Pertama ya, kalian like, share video ini agar menjangkau lebih banyak penonton. Kedua, kita support. Ini adalah media Muslim yang selama ini jarang tampil karena jarang disupport, jarang apresiasi. Untuk mengcounter, untuk menyimbangkan konten-konten sampah yang banyak berseliweran di media sosial. Ini momen kita ya untuk menjadi ladang dakwah kita, ladang perjuangan kita, bahwa media Islam harus disupport oleh umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini. Maka dari itu teman-teman silakan di like, di subscribe Kalam TV, dan di share seluas-luasnya agar bisa ya menjadi lentera dan menjadi inspirasi buat umat Islam, karena kontennya bagus banget, banyak kajian-kajian yang penting banget untuk kalian ikuti. Insya Allah Ta'ala juga bernilai ibadah untuk kita semua. Kalam TV sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fah, kok kamu bisa sih dapat info kajian terus? Ini loh, aku tuh dapat info kajian terbaik setiap harinya dari Kalam TV, Kak. Oh ya, aku juga mau join dong. Gimana caranya? Nah, dulu tuh kan aku nge-save nomor Kalam TV kan, terus dikirim deh info kajian setiap harinya. Gitu. Tapi Kak, sekarang lagi ada kendala di Bennett, jadinya pindah di saluran deh. Tapi lebih simpel loh. Saluran WhatsApp? Iya. Wah, gimana mau dong? Kakak buka lagi deh story aku. Iya. Terus? Nah, terus diklik deh. Nah, udah ada kan channelnya? Wah, iya. Iya, tinggal di follow. Wah, banyak banget info kajiannya. Iya, banyak banget, Kak. Tapi nggak cuma kajian aja. Kadang ada juga suka video pendek, terus ada nasihat-nasihat. Pokoknya banyak banget. Masya Allah, ih menarik banget. Ini ada influencer juga Ustadznya, Masya Allah. Ih, menarik banget. Aku langsung follow ah.